yang perlu dilakukan saat mengikuti sekolah minggu. Bangun lebih pagi, siap-siap mandi, pakai baju yang bagus. Jangan lupa makan dulu. Jangan makan sambil sekolah minggu. Siapkan Alkitab, duduk yang manis, minta ditemenin orang tua ya. Ikutin gerakan kakak-kakak dan ikut bernyanyi. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Doanya ikut merem ya. Itu tadi saran mengikuti sekolah minggu. Dan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jumpa lagi bersama kami di COTW Kids. Tetapi Tante mau tanya dulu sebelum ibadah ini dimulai. Kalau kalian beribadah, ekspresinya bagaimana? Sedih? Kayak ada yang di sini tuh, sedih? Atau malah ketika disuruh beribadah, lari-lari? Aduh, atau mungkin ketika disuruh beribadah malah nangis. Nah, anak-anak, atau malah ketika disuruh beribadah marah-marah. Aduh, kalau disuruh beribadah, kita harus bersungguh-sungguh punya rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kalian beribadah harus penuh dengan sukacita, enggak boleh sedih, enggak boleh marah, enggak boleh kesel, enggak boleh bersungut-sungut, tetapi harus dengan ucapan syukur. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Punya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Amin. Nah, ekspresinya harus penuh sukacita. Bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua harus tutup mata. Lipat tangan, kita mau sungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini ketika Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kembali kami beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Engkau mengurapi guru-guru sekolah minggu yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga percaya Engkau mengunjungi anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Engkau mengunjungi mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita mau gerakan tangan kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yeay. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
benar seperti Allah kita. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuasa jiwa yang dahaga, yakinkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia luaskan jiwa yang dahaga, yakinkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia luaskan jiwa yang dahaga, yakinkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey! Yuk kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari Lagi seperti ya, dan bukan menari. menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Haleluya. Masih semangat kan? Masih. Yuk kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Amin. Haleluya. Yeay. Yuk badannya digoyang, tangannya digerakkan. Yuk sama-sama katakan syalalala. Syalalala, syalalala, hey, hey, hey. Syalalala, syalalala, hey, iya, iya, iya. Syalala. Syalalala,
jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yo sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Sekali lagi ya, sayang. sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, Shalalala, yo. Shalalala, shalalala, hey, hey, hey. Shalalala, shalalala, hey. Sekali lagi ya, shalalala. Shalalala, shalalala, hey, hey, hey. Shalalala, shalalala, hey. Ya, ya, ya. Bersukacita semua. Ya, sebelum kita melanjutkan satu lagu yang luar biasa lagi, Kak Revi mau dengar 3 kali kita serukan Allahku dahsyat ya. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Woo. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus Nama Yesus disanjung. Say. Dari pulau-pulau
kita mau rindu, Amin. kita Puji mengundang Tuhan. Roh Kudus untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami. Datang urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu merasakan lawatan-Mu nyata untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Terima kasih Tuhan. datang ke atas, datang penuhi setiap kami Tuhan. Datang penuhiku, datang urapi kami. Terima kasih. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami. Datang penuhiku, amin Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus, lagi lebih katakan dengan segenap hatimu, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, oh, datang ke atasku. Amin Tuhan. Roh Kudus yang manis, oh, datang ke atas. Mari kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang datang penuhi kami Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang adik-adik yang di rumah katakan datang penuhi kami. Datang penuhi. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami. Datang penuhi kami Tuhan. Urapi setiap kami Yesus. Datang segarkan setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami. Datang penuhiku,
kerinduan kami bahwa Roh Kudus Engkau yang masuk, bahkan Engkau yang berdiam dalam kehidupan kami, melawati setiap kami, mengurapi setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, diberkatilah. Untuk guru sekolah minggu kami akan menyampaikannya, supaya Engkau urapi dengan kuasa daripada Engkau. Juga setiap kami yang mengikuti lewat streaming, Tuhan, Engkau diberkati Tuhan. Setiap anak-anak ini, biarlah mereka boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Yuk adik-adik yang di rumah, boleh duduk. Kalau udah capek boleh duduk, boleh duduk. Yo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masih ingat gak minggu lalu Kak Revi kasih ayat hafalan. Nah, alamatnya ada dalam Wahyu 14 ayat 15b. Masih ingat gak? Masih. Aduh, ada yang di rumah masih ingat gak? Masih. Oh, Kak Revi percaya masih. Nah, sekarang Kak Revi mau kasih gerakannya kembali dengan lagu. Semua adik-adik perhatikan ya. Ayunkanlah sabitmu. Yuk, sama-sama semua. Oh, boleh bangkit berdiri kembali yang di rumah ya. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah. Sekali lagi, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masuk. Jadi Kak Revi harap adik-adik semua sudah hafal gerakannya, sudah hafal lagunya, terus sudah di video. Nah, jadi videonya itu bisa dikirim ke guru kelas kalian masing-masing, atau kalian bisa langsung upload di media sosial, di story WhatsApp, di Instagram, di Facebook, dan di mana-mana. Ya, semua bisa ya, semua bisa. Nah, sekarang kita punya ayat hafalan baru. Alamatnya ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Nah, baca dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Boleh ditampilkan? Ya. 1, 2, 3, jreng, jreng, jreng. Ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi, Kak Revi lupa, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Wow, luar biasa firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, sekarang Kak Revi mau tantang kembali kayak minggu lalu. Pakai gerakan, terus ada lagunya. Yuk kita mulai ya, kita mulai. Adik-adik yang di rumah boleh kita bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Di rumah bangkit berdiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Gampang kan? Yuk coba deh dikasih pelan dikit biar adik-adik bisa ikutin gerakannya ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Sekali lagi ya, ada yang ikutin. Tetapi kamu akan menerima
sudah bisa nyanyi, gerakannya bisa dikirim ke gurunya masing-masing. Oke? Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Yuk, cekidot. Tante Esther. Panggung boneka. Yeay. Udah hari Minggu. Sekolah Minggu Wah, Meus mau ke gereja. Harus kugagalkan. Hei, Meus. Jangan lupa jam 8:30 ada film bagus loh. Hah? Kayaknya hari ini ada film bagus deh. Aku nonton bentar kan filmnya cuma setengah jam. Betul. Nggak ikut pujian nggak apa-apa. Betul. Bagus filmnya. Ayo terus. Wih, bagus sekali. Ternyata gampang bujuk Meus. Lihat, dia keasikan nonton film. Sampai-sampai dia nggak tahu kalau sekarang sudah jam 10. Hah? Udah jam 10. Aduh, gimana dong? Kena deh lu, nggak jadi ke gereja kan? Bagus, Aduh, Meus. gara-gara film, aku jadi bolos ke gereja. Aku menyesal. Tuhan Yesus, ampuni aku. Gak apa-apa. Aku janji minggu depan gak bolos lagi. Saya nggak boleh kalah sama si iblis. Apa maksud Meus ya? Kita lihat aja minggu depan. Akan kugagalkan lagi. Udah hari Minggu lagi. Aku mau pergi ke sekolah Minggu. Meus sudah bangun. Dia mau ke sekolah Minggu. Harus kugagalkan lagi. Aku mau berdoa dulu Gak usah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan Yesus sudah tolong Meus. Amin. Mandi dulu Terus Meus. persiapan ke gereja. Meus, ada film bagus. Gak usah ke gereja. Oh iya. Meus, Jangan lupa bawa Alkitab. ada film bagus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak usah ke gereja. Ada film kemenangan. bagus. Meus. Dalam nama Yesus. Dalam Meus. nama Yesus. Gak usah ke Iblis gereja. dikalahkan. Aku pergi sekolah Minggu dulu Gak usah ke gereja. Aduh, Meus sudah ke gereja. Gagal misiku kali ini. Tolong, aku gagal. Tolong, Meus ke gereja. Tolong. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Doni. Saat pagi hari ini kita akan kembali belajar ya, seperti minggu lalu. Seperti minggu lalu kita sudah belajar dari korek api dan tusuk gigi. Nah, saat pagi hari ini kita akan juga belajar lagi. Tapi ada bahan-bahan yang perlu diperlukan atau dipersiapkan. Nah, untuk itu bahannya apa aja? Ada pompa, ada air, ada lilin, ada juga korek, ada juga nih ada balon. Balonnya ada dua macam. Ada yang hitam, ada juga yang putih. Nah, adik-adik, Allah menciptakan kita semua mempunyai tujuan yang baik, mempunyai maksud yang baik. Tetapi Tuhan memberikan dua pilihan kepada kita. Satu, kita mau taat kepada Tuhan, atau yang satu lagi, kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, hidup kita kosong, hampa, gak ada apa-apanya gitu ya. Nah, contohnya hidup kita ini seperti ini, seperti balon yang warna hitam ini kan. Nah, pompa ya. Nah, suaranya ya. Jadi hidup kita seperti ini. Ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, benci, iri hati,
suka berbohong. Suka apa lagi? Ayo, suka sombong. Suka mencuri. Suka membunuh. Ayo, suka apa lagi? Masih ada lagi. Nah, itu aja ya dulu. Nah, terus. Nah, ini hidup kita. Jika kita tidak turut dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kan ringan toh, gak ada firman yang masuk toh. Nah, gak dipenuhkan Roh Kudus toh. Nah, terus kita hidupkan lilinnya. Nah, bentar. Nah, lilin ini ibaratnya adalah ujian, cobaan. Ini adalah iblis, gitu kan. Nah, itu kan hidup kita toh ringan, gak ada firman yang masuk. Coba ya. Nah, ketika rintangan datang gitu kan. Hidupnya hancur. Nah, kan hancur toh. Nah, kalau tidak dipenuhkan dengan firman Tuhan. Tetapi, nah ini tadi kalau nggak dipenuhkan dengan firman Tuhan, hancur. Tetapi kalau hidup kita, nah diisi dengan air kehidupan, yuk diisi. Sering membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, beribadah, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, bukan? Nah, hidup kita, nah ketika dipenuhkan firman Tuhan, hidup kita, kan, hidup kita itu berat, kan berat toh. Ini hidup kita dipenuhkan dengan firman Tuhan. Coba dibakar ya. Nah, coba ya. Ini tadi hidup kita sudah berat akan dipenuhkan dengan firman Tuhan. Coba ya. Cobaan datang, sakit penyakit datang, apalagi banyak pokoknya ya, kan? Nah, gak meledak, gak hancur, karena apa? Hidupnya penuh dengan firman Tuhan dan juga hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik mau yang mana? Ini yang ringan, tapi setelah cobaan datang hancur, atau dipenuhkan dengan firman Tuhan, berat dan nah sekian ya dari Kak Doni. Kita lanjut minggu depan ya dengan sesuatu yang baru. Sekarang kita mau lanjutkan kepada Tante Esther. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tante Esther selalu berdoa buat kalian semua, dimanapun kalian berada, agar kalian selalu dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan selalu berkemenangan. Yang setuju katakan, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Tante Esther mau tanya kepada kalian semua. Pernah enggak adik-adik merasa takut di dalam hidupmu? Pernah kalian merasa takut? Kenapa kamu merasa takut? Takut mati lampu, takut waktu jalan di tempat yang gelap. Banyak hal bisa membuat kita takut. Atau pernah enggak kalian merasa minder? Kalian merasa minder. Kalian ingin selalu menyendiri. Kalian lebih nyaman kalau kalian sendirian, gak berkumpul sama teman-temanmu. Atau adik-adik pernah enggak alami kalian sebenarnya pengen jadi anak yang baik, anak yang selalu berbakti kepada orang tua, anak yang selalu dengar-dengaran kepada papa dan mama. Karena kalian merasa bahwa kalian adalah anak yang beruntung, kalian punya orang tua yang luar biasa yang sudah merawat kalian sampai saat ini. Tetapi justru yang kamu lakukan,
Ketika orang tuamu menegur kamu ketika kamu berbuat salah, malah kamu melawan. Malah kamu tidak mau dengar apa kata orang tuamu. Padahal kamu ingin selalu menyenangkan hati mereka. Lalu kalian merasa gagal. Kalian merasa sedih. Kenapa ya aku kok melakukan apa yang tidak aku inginkan? Aku ingin selalu menyenangkan hati orang tuaku, tetapi kenapa yang aku lakukan justru melawan mereka? Adik-adik, di dalam firman Tuhan, ada satu tokoh, satu pribadi yang juga pernah mengalami hal seperti kalian. Dia pernah merasa takut, dia pernah merasa sedih karena dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Pribadi itu bernama Petrus. Ya. Pribadi tersebut bernama Petrus. Pekerjaan dari Petrus ini adalah seorang nelayan. Pekerjaannya mencari ikan di laut. Adik-adik suka makan ikan? Ikan itu ditangkap oleh seorang nelayan. Ya. Nah, Pak Petrus ini pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Tetapi ketika satu saat Yesus datang kepada Petrus, Yesus berkata, Petrus, mulai saat ini aku memilih kamu untuk menjadi pengikutku. Aku akan pakai kamu bukan lagi menjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ketika Petrus mendengar panggilan Yesus, Petrus sangat senang. Dia tinggalkan perahunya, lalu dia pergi mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, di situ pun Petrus berada. Petrus sangat dekat dengan Yesus. Bahkan Petrus melihat ketika Yesus mengadakan banyak mujizat. Adik-adik tahu mujizat apa yang Yesus lakukan pertama kali? Masih ingat? Ya, benar. Yaitu mujizat di Kana. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Di situ Petrus ada. Petrus melihat, wow, adik-adik kalau sesuatu yang baru kita lihat mesti kita terkagum-kagum ya kan? Wow, kok hebat ya, luar biasa. Petrus ada di sana. Dan mujizat apa lagi yang Petrus perhatikan, yang Petrus lihat? Ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Waktu itu yang ada cuma berapa roti adik-adik? Ya benar. Cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi dengan mujizat yang luar biasa, Yesus mengadakan mujizat. Sehingga dengan roti dan ikan tersebut dapat mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan masih ada sisa 12 keranjang. Wow, luar biasa Yesus itu. Petrus sampai terkagum-kagum ketika dia melihat hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. Selama 3,5 tahun dia mengikut Yesus dan banyak hal yang dia belajar dari Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Petrus ada di mana? Petrus takut. Dia mengikut Yesus, tapi tidak lagi dari dekat, tetapi dari jauh. Dia menjauh dari Yesus. Bahkan kalian tahu apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus. Aku bukan pengikut Yesus. Kenapa Petrus lakukan itu? Karena dia takut. Dia takut kepada orang banyak. Dia takut mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Tetapi adik-adik, ketika Petrus menyangkal Yesus, lalu ayam berkokok, Petrus sadar bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Petrus menangis, dia menyesali akan perbuatannya. Ya, Petrus menangis, dia menyesal karena dia telah menyangkal Tuhan Yesus yang begitu baik kepada dia. Kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dia.
Dan kita tahu ketika Yesus mati dan dia bangkit, kita baru memperingati hari Paskah. Yesus datang kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid sedang berkumpul, Yesus datang. Dan Yesus juga berkata kepada Petrus yang ada pada waktu itu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dan dengan sedih Petrus berkata, Yesus, engkau tahu hatiku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Adik-adik, Yesus tahu bahwa Petrus mengasihi dia. Tapi Yesus juga tahu kenapa Petrus menyangkal dia. Karena Petrus takut. Tetapi Yesus tidak pernah benci kepada Petrus. Yesus katakan, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus masih memberikan sebuah kepercayaan kepada Petrus. Puji Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ada pada waktu itu, nantikanlah janji Tuhan. Kamu jangan pergi kemana-mana sampai kamu dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu dan menjadi penolong di dalam hidupmu. Murid-murid yang banyak itu mendengar apa kata Yesus. Lalu mereka berhimpun di atas sebuah loteng di kota Yerusalem. Dalam sebuah ruangan. Ruangan ini menjadi saksi bagaimana murid-murid berdoa dengan sehati kepada Tuhan. Mereka minta agar Tuhan berikan mereka Roh Kudus, Roh yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Mereka berdoa dan terus berdoa. Dan ketika tiba waktunya Tuhan, maka apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah seperti tiupan angin yang sangat kencang memenuhi ruangan itu. Lalu tiba-tiba tampaklah seperti nyala lidah-lidah, seperti nyala api yang hinggap di atas kepala murid-muridnya. Wow, kita bisa melihat di gambar itu. Setiap murid-murid tidak ada yang terlewatkan. Semua yang berdoa tadi semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah kuasa Tuhan yang terjadi di atas loteng Yerusalem. Ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus datang memenuhi kehidupan mereka. Puji Tuhan. Sejak saat itu, adik-adik, sejak murid-murid saat itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Orangnya masih sama, tetapi mereka memiliki satu kuasa yang lebih di dalam hidup mereka. Termasuk Petrus, karena dia ada di sana. Petrus yang dulu, ketika dia orang yang merasa gagal, karena dia takut dan akhirnya dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika Yesus memenuhkan dia dengan Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia tidak lagi takut untuk menyatakan kepada orang banyak bahwa dia adalah murid Yesus. Petrus tidak takut lagi untuk mengatakan hal yang benar. Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya yang memberikan dia keberanian untuk berkata-kata tentang kebenaran. Bahkan kalian tahu, dia bisa melakukan lebih loh adik-adik. Ketika dia ada di gerbang pintu Bait Suci, di situ ada seorang pengemis yang lumpuh. Mengharap sesuatu dari Petrus, tapi Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Petrus punya kuasa untuk menyembuhkan. Luar biasa. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan seseorang, Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat melakukan sama seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan mengasihi Petrus, Tuhan juga mengasihi engkau. Ya. Sebagaimana
Tuhan Yesus mengasihi Petrus, Tuhan juga mengasihi engkau. Dan Tuhan mau memenuhi hidupmu dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada engkau kekuatan, memberikan engkau keberanian untuk dapat melakukan hal yang benar. Sehingga engkau memiliki satu kepercayaan diri. Mungkin tadinya engkau seorang anak yang minderan. Aku gak berani, aku gak bisa. Tetapi ketika engkau punya Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi sesuatu yang berbeda. Engkau tidak lagi jadi anak yang minder, suka menghindar, tapi engkau memiliki satu kepercayaan diri di dalam hidupmu. Bahkan engkau akan menjadi anak yang optimis. Untuk apa? Untuk memiliki semangat untuk menghadapi masa depan. Roh Kudus akan menolong engkau menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, adik-adik. Sehingga engkau bukan hanya menjadi anak yang semangat saja, tetapi engkau memiliki satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan aku punya pengharapan yang lebih. Ya, di dalam Tuhan engkau bisa menjadi pribadi yang lebih sekalipun engkau masih kecil. Ketika engkau dijamah dan dipenuhkan oleh Roh Kudus, Tuhan mau pakai hidupmu menjadi berkat. Di mana adik-adik? Di rumah, di sekolah, bahkan kemanapun engkau pergi, Tuhan mau jadikan engkau menjadi saluran berkat-Nya. Sebagaimana Petrus, hidupnya diubahkan dan menjadi berkat Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan pun mau pakai kehidupanmu untuk menjadi berkat sampai selama-lamanya. Adik-adik, apakah engkau rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Apakah engkau rindu mengalami kuasa yang sama dengan Petrus? Dimanapun engkau berada, di situ Tuhan Yesus ada. Dan Dia selalu rindu memenuhi setiap anak-anaknya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, dengan Roh Kudus engkau akan diberi kekuatan untuk melawan si iblis. Jadi kalau iblis, tadi kan kalian sudah panggung boneka, selalu datang untuk menggoda. Engkau punya Roh Kudus untuk melawan dia. Engkau punya firman sehingga engkau bisa menang di dalam segala perkara. Karena engkau punya firman, engkau punya Roh Kudus. Itulah yang memberi kekuatan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Mari yuk kita baca lagi ayat mas tadi yang sudah diajarkan oleh Kak Revi. Ya, ayat mas tadi terdapat di mana ya adik-adik? Oh iya, ayat masnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk Kak Revi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita baca dulu bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. 8a. Aduh Kak Revi kok suka lupa ya, belum tua loh padahal. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, yuk bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau nyanyi dengan gerakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Siap ya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Sekali lagi ya, semakin semangat. Yeay. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Yeay. Jadi adik-adik yang di rumah jangan lupa apalin agar supaya semuanya kita mau nilai lewat kirim videonya ke guru-guru sekolah minggu. Dan semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan kan? Amin. Jadi kita mau
menyembah Tuhan, kita mau berdoa biar semakin dikuatkan. Yeay. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu bersama-sama ya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Kalian dengan sikap yang menyembah, sikap yang berdoa, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, Terima kasih Tuhan. datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang sekali lagi katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, oh, datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang adik-adik, dimanapun engkau berada, berdoalah pada pagi hari ini. Di mana engkau berada, di situ Tuhan Yesus berada, adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan Yesus mau penuhkan engkau dengan kuasa-Nya, sehingga engkau menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat dimanapun engkau berada. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu.
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah Engkau, terpujilah Roh Kudus, terpujilah Bapakku yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Betapa Engkau rindu memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini hati kami terbuka menyambut-Mu Tuhan. Mari masuklah Roh Kudus ke dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus tetap memimpin kami Tuhan. Tetap menuntun kami sehingga kami menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah kami dengarkan pagi ini. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di mana-mana kuasa Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaan yang besar atas setiap kehidupan umat-Nya. Tanamkanlah firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Dimanapun umat Tuhan mendengar, anak-anak-Mu mendengar firman ini, meteraikan kebenaran-Mu di dalam hati kami, dan firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, bahwa mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Engkau terus memberkati juga setiap orang tua dari anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah mereka menjadi kemuliaan di dalam tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk senantiasa menolong anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan sudah memberkati semua guru-guru yang melayani sepanjang ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus pakai kami lebih dan lebih lagi menjadi saluran berkat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat ibadah yang diberkati ini. Kami akhiri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.